Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Ini beberapa sekolah sudah mulai memasuki masa libur. Jadi sambil mengisi waktu libur Bapak Ibu semuanya, kita bisa membedah TP terkait tentang elemen 4. Karena di bulan-bulan Mei nanti setelah Fitri, untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila akan memasuki elemen yang terakhir, elemen yang keempat, yaitu terkait tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada sesi hari ini, saya akan membedah tentang ATP mengenai elemen NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya izin share screen dulu ya. Ya baik, ini adalah ATP yang sudah saya buat terkait tentang elemen keempat tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang Bapak Ibu harus lihat itu kalau untuk elemen ini sudah given ya, sudah ada dari pemerintah. Di NCP-nya juga sudah ada dari pemerintah. Yang harus kita lihat adalah pertama adalah TP-nya nih, tujuan pembelajarannya, kemudian profil pelajar Pancasila yang akan kita ambil yang mana. Nah, sisanya nanti yang terakhir adalah terkait tentang alokasi waktu yang akan Bapak Ibu tentukan. Karena nanti setelah Idul Fitri, waktu belajar kita di sekolah itu hanya beberapa minggu saja. Setelah itu kita akan melakukan asesmen akhir semester atau kenaikan penilaian akhir tahun. Nah, untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila yang saya buat tentang ATP-nya, ini ada beberapa yang saya buat. Kita bisa lihat Bapak Ibu untuk yang di depan pembelajarannya. Saya membuat ada 37. Ada 37 tujuan pembelajaran yang saya buat di elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kalau kita bisa lihat Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajarannya, pertama adalah contoh kasus terkait tentang wilayah negara. Nah, ini yang memang sekarang lagi ramai nih antara Ukraina dan Rusia. Ini bisa dimasukkan di dalam pembelajaran. Nah, untuk ATP yang pertama ini saya mengalokasikan 1 hari pertemuan atau 2 jam pertemuan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu terkait tentang saya menulisnya mengenai bagaimana murid-murid itu nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendemonstrasikan atau mempraktikkan tentang cara-cara menjaga persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya buat 4 jam pelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya terkait tentang sistem pertahanan. Ini sebenarnya kalau di kurikulum 13 ini masuknya ke kelas 10. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka ini juga masih dipakai terkait tentang pertahanan dan keamanan. Nah, ini saya membuatnya untuk materi ATP ini selama 2 jam. Kemudian yang ketiga terkait tentang sistem pertahanan dan keamanan ini pun sama seperti yang tadi nomor 2 tersebut. Kemudian yang 10.34 ini terkait tentang hambatan tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait tentang masalah-masalah yang ada. Nah, ini bisa saja nanti bentuknya studi kasus. Kemudian itu yang keempat Bapak Ibu. Kemudian yang kelima ini terkait tentang sistem pertahanan masih sama. Kemudian yang keenam juga terkait tentang pergaulan antar bangsa. Ini bisa dimasukkan ke dalam hubungan internasional sebenarnya. Tapi saya tidak akan membedah ke arah sana.
Dan yang terakhir terkait tentang peran Indonesia di dalam menjaga persatuan dan kesatuan antar bangsa. Ini pun bisa dalam perjanjian atau hubungan internasional. Jadi poin yang nomor 6 sama yang nomor 7 ini sebenarnya biasanya dipakai atau dipelajari saat kelas 11 di kurikulum 13. Nah, karena ini kurikulum merdeka, maka ada perubahan. Yang tadinya materinya kelas 10, tetap ada yang dipakai. Yang tadinya materinya kelas 11, dipakai, ditarik ke kelas 10. Nah, itu ATP yang saya buat tentang elemen NKRI. Kemudian kalau untuk profil pelajar Pancasilanya, ini ada beberapa opsi sih sebenarnya yang bisa kita pilih. Misalkan kayak saya untuk yang 10.30 profil pelajar Pancasilanya tentang bernalar kritis. Kemudian yang 10.31 kebinekaan global. Kemudian yang 10.32 bernalar kritis. Ini sebenarnya tinggal Bapak Ibu ambil saja, tinggal Bapak Ibu pakai, disesuaikan dengan kondisi kelas. Kemudian kalau untuk alokasi waktu, sebenarnya ini tinggal disesuaikan dengan durasi atau waktu belajar di sekolah Bapak Ibu. Karena setelah Idul Fitri, belajarnya tidak akan lama, paling lama hanya 1 bulan. 1 bulan saja Bapak Ibu. Ya, jadi itu ATP yang saya buat terkait tentang elemen terakhir mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila Bapak Ibu punya ATP yang berbeda, silakan boleh share. Nanti kita akan saling kolaborasi. Intinya jangan mudah menyerah untuk belajar karena ini merdeka sehingga masih bisa kita ramu, kita sajikan sesuai dengan kondisi dan keadaan di sekolah ibu masing-masing. Dan terakhir, jaga kesehatan selama bulan suci Ramadan. Kurang lebih tinggal hari lagi kita akan menuju ke hari yang fitri. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.